Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas soal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, soalnya adalah carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, persamaan yang pertama adalah 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian 3x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 15. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, caranya adalah kita memilih dua persamaan di antara 3 persamaan yang ada di soal. Boleh persamaan pertama dan persamaan kedua, boleh persamaan kedua dan ketiga, boleh persamaan pertama dan ketiga. Terserah, bebas mana yang akan kamu pilih. Nah, kali ini saya akan memilih persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, saya tulis ulang ya. 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Kemudian 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Nah, kali ini kamu akan mengeliminasi salah satu variabel di antara 3 variabel yang ada. Cara mengeliminasinya gimana? Nah, kita akan membuat angkanya sama. Nah, kita sekarang pilih dulu si x, si y, atau si z. Kali ini saya akan pilih si z. Kenapa? Karena angkanya lebih mudah. Ini 58 minus 3 minus 5, yang ini 2 dengan 6. 2 dengan 6 ini supaya angkanya sama, 2 dan 6, kira-kira 2 dikali berapa supaya sama dengan 6, atau 6 dikali berapa supaya dia sama nih atas dan bawah. Nah, berarti 2 dan 6 itu akan saya kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6, dan 6 kita kali berapa supaya nanti hasilnya 6, 6 kita kali dengan 1. Nah, 2 kita kali 3, 2z dikali 3, 6z, 6z dikali 1 menjadi 6z juga. Nah, maka kita kali 3 dan kita kali 1. Boleh juga kita kali dengan atau kita balikkan angkanya. Boleh kita balikkan, misalnya yang atas kita kali 6, yang bawah kita kali 2. Boleh juga seperti itu, tapi nanti angkanya lebih besar. Maka disarankan cari angka yang bisa membuat 2 dan 6 ini menjadi sama. 2 dikali 3, 6 dikali 1 menjadi sama ya. Nah, kemudian sama-sama nih yang bagian atas kita kalikan dengan 3. Semuanya seluruhnya kita kali 3. Nah, kali ini saya akan menghilangkan si z ya. Si z yang kita hilangkan. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan si x. Kalau misalnya kita mau menghilangkan si x, misalnya ini 5 dengan 8. Berarti yang atas kita kali 8, yang bawah kita kali 5. Nanti kan sama-sama 40. 5 kali 8, 40. 8 kali 5 juga 40. Nah, jadi buat angkanya menjadi sama. Nanti kita bisa kurangkan atau bisa kita tambahkan. Yang ini saya akan mengkalikan dengan 3 dan 1, yaitu dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi si z. Berarti sama-sama ya kita kerjakan. 5x dikali dengan 3 berarti menjadi 15x dikurang 3 min 3 kali 3 minus 9y ditambah 2z dikali 3 berarti 6z sama dengan 3 dikali 3, 9. Nah, ini 8x dikali, ini kali ya, bukan x ya. Berarti ini 8x dikali 1 berarti 8x tetap, minus 5y dikali 1 menjadi minus 5y. Nah, 6z dikali 1 tetap menjadi 6z, dan 7 dikali 1 tetap menjadi 7. Nah, ini kan udah ada nih angka yang sama, 6z dengan 6z. Nah, sekarang ini tandanya bisa kita kurang atau bisa kita tambah, jadi nggak selalu dikurang. Kita lihat kondisinya. Ini kita kurang atau kita tambah. Ini kan positif 6. Kira-kira ditambah atau dikurang berapa supaya habis nih? Kita kurang atau kita tambah supaya menjadi 6z dengan 6z-nya habis. Karena ini positif berarti kita kurang ya.
Kita kurang kenapa? 6Z dikurang dengan 6Z kan habis, maka ini dikurang. Ingat ya, ini tidak selalu dikurang. Lihat bagaimana supaya dia habis. Nah, ini 9 dikurang 7 sama dengan 2. 6Z dikurang 6Z habis, kita coret ya. Nah, ini minus 9Y dikurang minus 5Y. Berarti minus 9Y dikurang minus 5Y. Kalau kamu bingung, kamu bisa buat di sele-selenya. Nih, minus 9Y atau minus 9 aja saya buat. Minus 9 dikurang minus 5. Berarti kan ini ada dua operasi yang berdekatan. Negatif dengan negatif kita kalikan berarti menjadi positif. Menjadi positif berarti minus 9. Negatif yang berdekatan ini jadi satu tandanya. Negatif dikali negatif jadi positif. Dua operasi yang berdekatan, negatif-negatif positif, positif 5. Utang 9 ditambah 5 atau utang 9 dibayar 5 menjadi utang 4. Nah, ini berarti hasilnya adalah minus 4Y. Nah, kemudian yang ini 15X dikurang 8X, berarti tinggal si 7X. 15X dikurang 8X tinggal 7X. Nah, ini kita kotakin dan ini akan menjadi persamaan yang keempat. Kita kotakin atau kita simpan, boleh kita kasih tanda bintang atau kita kotakin. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu memilih dua persamaan lagi dari soal yang ada tadi. Nih, dua persamaan lagi. Tapi jangan persamaan yang sama, pilih persamaan yang berbeda. Tadi kan 1 dan 2 sudah, berarti saya mau pilih persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Kita eliminasi lagi. Nah, ini jangan salah, kalau kita mau eliminasi lagi, maka yang kita hilangkan sama si Z juga. Karena tadi di awal kita udah menghilangkan si Z, maka langkah selanjutnya kita harus hilangkan si Z juga. Nah, berarti yang persamaan kedua itu adalah 8X dikurang 5Y ditambah 6Z sama dengan 7. Kemudian persamaan yang ketiga, 3X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 15. Ini persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Yang ini kita juga hilangkan si Z, ya kan? 6 sama 3. Kita kali berapa nih supaya angkanya kembar? 6 dikali 1, 6 ya. Ini minus 3. Kita kali berapa? Kita abaikan aja dulu tanda positif negatifnya. 6 dengan 3. 6, 3 berarti ini 6 kita kali 1, si 3 boleh kita kalikan dengan 2. Supaya dia akan menghasilkan 6 juga. Supaya habis nanti. Nah, berarti yang bagian atas kita kali 1, yang bagian bawah kita kali 2. Berarti kalau bagian atas dikali 1, maka hasilnya tetap yaitu 8X dikurang 5Y ditambah 6Z sama dengan 7. Dan yang kedua, 3 kali 2 sama dengan 6X dikali 4Y dikali 2. Berarti ditambah 8Y. Kemudian minus 3Z dikali 2 sama dengan minus 6Z. Sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30. Nah, bagian yang ini tidak selalu dan tidak selamanya dikurang. Kita tes dulu. Misalnya kita kurang nih, kalau kita kurang. Berarti ini 6Z dikurang 6Z. Berarti 6Z, 6 atau 6 aja. 6 dikurang 6 dikurang minus 6. Nah, berarti kan ini 6 negatif jadi positif. 6 tambah 6 sama dengan 12. Berarti tidak boleh dikurang ya. Berarti nanti ini adalah ditambah. Kenapa ditambah? Supaya dia habis. Nah, contohnya berarti 6 ditambah minus 6. Berarti kan 6 ditambah minus 6. Berarti ini jadinya positif kali negatif. Jadi negatif ya. 6 dikurang 6 berarti sama dengan 0, habis. Nah, berarti ini ditambah 6 ditambah minus 6, habis. Kita coret dulu. Nah, sekarang 7 ditambah 30 berarti 37. Kemudian yang ini minus 5Y ditambah 8Y. Berarti punya hutang 5. Punya hutang 5 dibayar 8. Berarti uangnya sisa. Sisa berarti uangnya sisa 3. 3Y positif ya. Nah, kemudian
positif 3Y ya, positif 3Y. Kemudian 8X ditambah 6X. 8X ditambah 6X berarti sama dengan 14X. Nah, kemudian ini kita kotakin. Ini akan menjadi persamaan ke-5. Nah, selanjutnya yang kita kotakin atau kita bintangin itu kita eliminasi sekali lagi, yaitu persamaan yang keempat dan yang persamaan yang kelima yang sudah kita kotakin. Kita eliminasi. Nah, kita eliminasi berarti ini kita eliminasi, kita buat lagi ya. Ini 7X dikurang 4Y sama dengan 2. Yang ini 7X dikurang 4Y sama dengan 2. Kemudian ini 14X ditambah 3Y sama dengan 37. Ini kita eliminasi. Kita mau menghilangkan si X nih. Nah, nih kita hilangkan si X ya. Mau hilangkan si X boleh, kita hilangkan si Y boleh. Lihat angkanya mana yang kecil aja. Kalikan berapa yang kecil. Nah, saya mau habiskan si X. Kenapa? Karena ini cuman kita kali 2, yang ini kita bisa kali 1. Karena kan 7 dikali 2 sama dengan 14, dan 14 dikali 1 sama dengan 14. Berarti ini 7 dikali 2 sama dengan 14X, minus 4 dikali 2 berarti minus 8Y sama dengan 4. Nah, kemudian ini dikali 1 berarti tetap 14X ditambah 3Y sama dengan 37. Nah, ini kemudian otomatis ini dikurang ya. Kenapa? 14X dikurang 14X habis. Ya kan? Nah, ini kemudian 4 dikurang 37. Dia punya uang 4, kemudian dia hutang 37. Berarti dia punya hutang 33. Nah, kemudian utang 8Y dikurang 3Y. Berarti dia punya hutang 8Y dikurang 3Y. Berarti sama dengan dia punya utang 8 dikurang 3Y. Berarti dia punya hutang 8, hutang dia lagi 3. Berarti hutangnya 11Y, ya kan? Nah, maka kita mau cari nih variabel si X berapa, si Y berapa, si Z berapa. Dapat nih, kalau kita mau buat si Y sendirian, maka tinggalkan dia sendirian. Berarti minus 11Y sama dengan minus 33, berarti Y aja minus 33 dibagi minus 11. Minus 11-nya ke bawah jadinya. Berarti tinggal si Y sama dengan nek jadi positif. 33 dibagi 11, jawabannya 3. Dapatlah 1, yaitu si Y-nya sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan si X dan bagaimana dengan si Z? Nah, kalau kita sudah dapat 1, maka langkah selanjutnya kita menggunakan substitusi. Substitusi ke salah satu persamaan. Nah, persamaan yang mana? Karena kita hanya mengetahui satu variabel yang udah diketahui, yaitu si Y sama dengan 3, maka kita pilih yang memiliki persamaan yang hanya Nah, karena Y sama dengan 3 sudah kita ketahui, maka kita akan substitusikan si Y dengan memilih salah satu persamaan di antara persamaan yang ada. Nah, persamaan yang mana yang kita pilih? Kita hanya boleh memilih persamaan yang memiliki 2 variabel. Kenapa? Karena yang diketahui hanya 1 variabel. Nanti kalau udah 2 variabel yang diketahui, maka kita akan pilih persamaan yang memiliki 3 variabel. Nah, jadi kita pilih persamaan yang hanya memiliki 2 variabel, yaitu yang mana? Di persamaan keempat dan persamaan yang kelima. Nah, di antara persamaan yang keempat dan persamaan kelima, kamu boleh pilih mana? Saya akan pilih persamaan yang keempat. Kenapa? Karena saya lihat angkanya ini lebih mudah ya, atau lebih kecil. Nah, jadi persamaan yang keempat itu adalah 7X dikurang 4Y sama dengan 2. Nah, karena si Y udah diketahui sama dengan 3, maka kita mensubstitusikan si Y-nya ini ke persamaan yang keempat. Berarti ini 7 dikali 7X dikurang 4 dikali Y-nya sama dengan 3, maka kita substitusikan Y sama dengan 3, kita gantikan nilai Y menjadi 3. Berarti sama dengan 2. Berarti di sini 7X minus 4 dikali 3 sama dengan minus 12 sama dengan 2. Berarti 7X sama dengan 2, minus 12-nya ini pindah ke sana, berarti negatif pindah ke sana menjadi positif ya, positif 12,
Berarti ini 7X sama dengan 2 tambah 12 sama dengan 14. Berarti X sama dengan 14 dibagi 7. Maka X sama dengan 2, ya. Nah, dapatlah si X sama dengan 2. Berarti ada 2 nih, udah 2 variabel yang kita ketahui, yaitu si Y sama dengan 3 dan si X sama dengan 2. Untuk mencari si Z, maka kita pilih yang memiliki 3 persamaan. Yang memiliki 3 persamaan itu yang mana? Nih di antara soalnya ini ya, di antara 1, 2, 3. Boleh kita pilih yang mana? Dan saya akan memilih persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama. Harus persamaan yang pertama? Tidak. Boleh persamaan kedua, persamaan ketiga, dan hasilnya akan tetap sama. Nah, saya akan pilih persamaan yang pertama, yaitu si 5X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Berarti 5. X-nya udah diketahui, berarti substitusikan X sama dengan 2. Berarti X-nya kita gantikan dengan 2. 5 kali 2 dikurang 3 dikali Y. Y-nya udah diketahui juga sama dengan 3. Berarti kita gantikan Y-nya dengan 3 ditambah 2Z sama dengan 3. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Minus 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Ditambah 2 kali Z sama dengan 2Z sama dengan 3. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Ditambah 2Z sama dengan 3. Kalau kita mau mencari si Z, maka tinggalkan dia sendirian. Teman-temannya pindahkan semuanya. Berarti si 2Z tinggal dulu. 2Z, satunya ini pindah ke sana. Ini 3 dikurang 1. Berarti 2Z sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka si Z sendirian berarti 2 dibagi 2, berarti sama dengan Z sama dengan 1. Nah, dapatlah nilai si X, nilai si Z, dan nilai si Y. Si X, si Y, dan si Z udah dapat semuanya, yaitu nilai maka himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, Z itu sama dengan si X-nya berapa? Si X-nya sama dengan 2, si Y-nya sama dengan 3, dan si Z sama dengan 1. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah saya jelaskan. Semoga mengerti. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.